Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Kabar kalian sehat kan? Mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan, baik jasmani maupun ekonomi. Karena kuota itu gak gratis, kecuali kalian punya tetangga yang baik. Tetangga yang baik tapi gak pasang wifi juga percuma kan? Makanya buat kalian semua, kalau nemu tetangga yang sebaik ini, pertahankan, jangan sampai hilang. Nah, ngomongin soal tetangga, cerita malam ini sayangnya gak ada hubungannya dengan tetangga. Walaupun kalimat dalam judul cerita sangat populer di kalangan para tetangga. Akhirnya kamu tahu. Nah, itu judulnya. Akhirnya kamu tahu. Cerita ini saya ambil dari Kompasiana yang ditulis oleh HIM. Sebenarnya ini singkatan sih, HIM. Gak tahu ya gimana cara bacanya. Yaudah, langsung saya bacakan ceritanya ya. Kisah horor ini sempat populer di kampusku dan jadi buah bibir di kalangan mahasiswa. Nama tokoh dan lokasi kampus sengaja disamarkan dengan alasan penyesuaian kisah. Dan inilah ceritanya. Malam ini terasa berbeda. Suasana di lorong depan fakultas sungguh sepi. Biasanya lorong ini begitu padat dipenuhi mahasiswa yang sibuk mengerjakan tugas atau sekedar santai bercengkrama dengan teman kuliah. Memang bukan hal baru ketika libur semester, mahasiswa perantau memilih pulang ke kampung halaman, mengobati rindu dengan orang tua di rumah. Nasibku, aku memilih menghabiskan waktu di kota perantauan ini. Pulang kampung bukanlah keharusan, karena biaya ke kampung sangatlah besar. Lagi pula akan bingung harus melakukan apa selama libur semester di rumah. Ujung-ujungnya hanya bangun, makan, dan tidur. Di lorong fakultas ini, kusibukkan diri untuk memanfaatkan fasilitas wifi fakultas yang gratis dan cepat. Semakin cepat karena hanya akulah yang menggunakannya malam ini. Hujan deras menemani kesendirian. Berjejer bangku dan meja di sepanjang lorong, namun bangku di sudut tembok menjadi pilihan. Layaknya mahasiswa yang bingung harus ngapain, aku lebih banyak membaca manga di salah satu situs manga Jepang. Kuping terpasang earphone untuk mendengar musik dari YouTube dan sesekali kursor mus. Kuarahkan mendownload film terbaru. Untuk stok film saat sampai di kos, pikirku saat itu. Seorang wanita tiba-tiba berjalan di sampingku. Menggunakan pakaian terusan putih, terlihat basah dan sedikit kotor. Ia melangkah menuju bangku di seberangku. Rambutnya bergelombang. Tangannya terlihat sibuk mengibaskan bajunya yang basah terkena hujan. Tidak butuh waktu lama, ia duduk membelakangiku. Terlihat cantik meski hanya bisa menatapinya dari belakang. Entahlah, pikiran seketika buyar ketika si wanita itu hadir. Parfumnya tercium jelas meski jarakku dengannya mungkin sekitar 3 meter. Fokus, ayo fokus. Aku berusaha mengalihkan pandanganku. Ku kencangkan volume suara musik dan kembali pandanganku membaca manga di laptop. Jam menunjukkan pukul 20.45. Udara malam mulai terasa dingin, apalagi hujan belum juga berhenti. Ran, sebuah tangan menepuk pundakku. Hei Kak, lama sekali, kataku ketika melihat teman angkatanku muncul dari belakang. Namanya Dika. Teman seangkatan yang juga memilih tidak pulang kampung, sama sepertiku. Sejujurnya, aku lagi kesal padanya. Janjian ngenet bareng di kampus jam 8 malam, tapi justru ia datang telat. Maaf ya Ran, tadi kejebak macet, tahu sendiri. Hujan gini jalan di Arjosari banjir, jadinya macet. Jawabnya seakan berusaha membela diri. Hanya gumam yang bisa kubalas. Siapa tuh Ran? Dika bertanya padaku sambil matanya memberi kode melirik wanita di seberang kami. Gak tahu, mungkin adik kelas, kataku ala kadarnya. Cantik loh Ran, lumayan buat cuci mata. Dika seakan berbisik padaku, seakan khawatir terdengar oleh si wanita. Kebiasaan, buaya darat. Kalau lihat cewek bening dikit, pasti agresif.
Si Dika ini emang terkenal playboy di angkatan. Entah sudah berapa mahasiswi yang patah hati dan sakit hati karena kelakuannya. Banyak yang didekati namun hanya di PHP. Udah, fokus sana sama persiapan lomba olimpiade sainmu, celetuku pada Dika. Kuakui meski terkenal playboy, otak si Dika ini terkenal encer. Tahun ini, ia terpilih mewakili universitas dalam olimpiade sains mahasiswa tingkat nasional. Ya, si Dika membalas celetuku. Duduklah dia di sampingku. Bangku panjang memang cukup diisi oleh 2 orang. Namun ku tahu alasan khusus ia duduk di sampingku agar bisa melihat si gadis di seberang meja dengan lebih leluasa. Dikeluarkannya laptop dan buku modul dari dalam tas. Terlihat jelas beberapa modul berisikan berbagai soal-soal sains tertata di atas meja. Otakku seketika mumet jika melihat modul ataupun jurnal yang dibawa oleh Dika. Dika sibuk berlatih mengerjakan soal dari modul yang dia bawa. Aku tetap fokus membaca manga dari laptop. Sesekali kulihat Dika sibuk browsing sesuatu di internet seakan mencari referensi contoh soal dan lainnya. 20 menit berlalu tanpa terasa sejak munculnya Dika. Ketika fokus membaca anime, si Dika justru sibuk mencari sesuatu di bawah meja. Cari apa sih? Aku bertanya pada Dika yang dari tadi sibuk mencari sesuatu. Pulpenku jatuh, Cuk. Jawabnya sambil mengeluarkan umpatan khas Surabaya. Udah ketemu? Udah, Ran. Tiba-tiba wajah Dika muncul dari bawah meja. Mukanya pucat pasi. Wajahnya terlihat seperti orang gelagapan. Tingkahnya pun berubah. Randi, aku balik duluan ya. Tiba-tiba Dika mematikan laptop dan memasukkan buku dalam tas dengan tergesa-gesa. Lah, kok balik? Gak asik banget kataku kesal. Sorry Ran, perutku tiba-tiba mules. Udah ya, aku duluan. Udah gak kuat nih. Tanpa panjang lebar, Dika pergi meninggalkanku. Padahal cuaca masih hujan gerimis. Kekesalanku kian bertambah pada si Dika. Udah datang telat, sekarang dia pulang duluan. Sumpah, malam itu perasaanku jadi bad mood. Ketika masih menahan rasa kesal, tiba-tiba terdengar suara HP berbunyi. Sebuah pesan chat masuk ke HP. Dari Dika. Hatiku kian gondok mendapatkan pesan dari si Dika. Randi, sorry aku buru-buru balik. Kamu buruan balik deh. Aku tadi waktu cari pulpen jatuh di meja, aku lihat ada yang aneh dengan cewek di seberangmu. Kamu gak aneh? Dia dari tadi cuma duduk nunduk tanpa bicara. Dia gak nampak kaki, Ren. Aku rasa dia bukan manusia. Buruan pergi dari sana. Pesan chat Dika membuatku kaget. Aku ternyata terlalu sibuk dengan aktivitasku tanpa sadar bahwa ada yang aneh dengan wanita di depanku. Pantas sejak dia datang, aroma tidak biasa sudah tercium dan nampak berbeda. Otakku langsung paham. Jangan-jangan itu sosok kuntilanak yang selama ini sering dibicarakan oleh banyak mahasiswa di kampus. Sosok kuntilanak usil yang suka mengganggu mahasiswa. Masa iya wanita di depanku ini kuntilanak yang dibicarakan? Tanpa banyak kata, keringat dingin membasahi tubuh. Seketika aku matikan laptop, mencabut kabel laptop yang dari tadi terpasang. Anehnya, wanita di seberang yang dari tadi diam, tiba-tiba berdiri dari bangkunya. Aku tak berani memandanginya langsung. Hanya bisa melirik mencuri pandang. Perlahan, si wanita itu berjalan ke arahku. Aku kian panik. Tidak banyak kata yang terucap. Hanya doa dalam hati yang tidak henti-hentinya aku bacakan. Kamu udah tahu ya siapa saya? Tanpa terduga, si wanita mengatakan sesuatu padaku. Aku melihat ke dirinya. Dan aku berteriak sekencang-kencangnya. Wajah si wanita itu tampak rata. Tak ada mata, hidung, apalagi mulut. Kepalanya menggeleng-geleng seakan mengerjai diriku. Aku yang ketakutan langsung berlari meninggalkan lorong kampus.
terdengar cekikikan khas kuntilanak. Tidak keras, namun melengking seakan puas melihatku ketakutan saat itu. Suara kuntilanak itu masih terdengar jelas hingga aku berlari meninggalkan lorong itu menuju kos. Selesai. Menceritakan tentang makhluk ini selalu bikin saya merinding. Kalau kalian ingat, sebenarnya cerita tentang kuntilanak ini di kampus ini sudah ada yang pernah dibacakan di podcast Kopi Hitam, tapi oleh pencerita yang lain. Karena memang di kampus tersebut cerita ini sangat populer dan udah banyak yang ngalamin. Cuman tempatnya berbeda-beda dengan kejadian yang berbeda-beda pula. Cuman ya sosoknya masih tetap si perempuan ini. Ya udah, segitu aja buat malam ini. Makasih buat teman-teman yang masih setia nyumbang komentar. Komentar-komentar kalian itu sangat berguna buat saya. Terus tetap dukung saya dalam melanjutkan konten. Yang punya cerita horor kirim ke email seperti biasa, podcastkopihhitam@gmail.com, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.